saya Sophia Tulpa. Saya Ulzi Mahiro. Kami mahasiswi Institut Agama Islam Yasni Bungo dari Prodi PIAUD 3C. Di sini kami akan menjelaskan materi psikologi perkembangan anak 2. Yang mana kami akan membahas 5 materi. Yang pertama yaitu tentang makna perkembangan kognitif. Dan yang kedua yaitu metakognitif. Dan yang ketiga nilai kreativitas, penemuan, dan perkembangan kreativitas. Yang keempat model perlakuan kognitif. Dan yang terakhir media dalam pengembangan kognitif. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama yaitu makna perkembangan kognitif. Sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang makna perkembangan kognitif, kita harus mengetahui apa itu kognitif. Kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan saraf pada waktu manusia sedang berpikir. Jadi berpikir yang bagaimana, Sophia? Oke, Uzi, terima kasih. Itu tentang pemikiran seseorang anak berkembang melalui serangkaian tahap pemikiran dari masa bayi hingga masa dewasa. Oke, lanjut yaitu ada pembahasannya itu tentang inteligensi, di mana kemampuan untuk menggunakan secara tepat segenap alat-alat bantu dan pikiran guna menyesuaikan diri terhadap tuntutan-tuntutan baru. Apa sih kegunaan perkembangan kognitif itu bagi anak usia dini? Di situ ada tujuan pengembangan kognitif, bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir anak untuk mengolah perolehan belajarnya dan menemukan bermacam-macam alternatif pemecahan masalah gitu. Baik Sophia, tadi saya dengar ada bahas mengolah peroleh belajarnya. Jadi pengolahan yang bagaimana sih yang dimaksud itu? Oke, Ulzi. Pengolahan informasi pada anak usia dini itu adalah terjadi adanya interaksi antara kondisi internal dan kondisi eksternal individu. Oke, baik. Kondisi internal dan eksternal itu kondisi yang bagaimana? Sophia, tolong dijelaskan ya, karena di sini saya kurang paham. Oke, makasih Ulzi. Kondisi internal itu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam setiap individu gitu. Yang kondisi eksternalnya itu rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih Sophia penjelasannya. Ulzi, thank you. Baiklah, kami masuki pembahasan materi yang kedua yaitu tentang metakognitif atau sering juga disebut metakognisi. Oke. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu ya, apa sih metakognisi itu? Jadi, metakognisi itu adalah kesadaran atau keyakinan dan pengetahuan seseorang tentang proses dan cara berpikir pada hal-hal yang mereka lakukan. Jadi, metakognisi ini memiliki 2 komponen. Yang pertama yaitu ada pengetahuan metakognisi dan yang keduanya ada pengalaman metakognisi. Oke, apa sih yang maksud dari pengetahuan metakognisi tersebut? Pengetahuan metakognisi tersebut yaitu pengetahuan yang diperoleh tentang proses-proses kognitif, yaitu pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengontrol proses kognitif. Bagaimana sih untuk mengontrol proses kognitif? Apakah ada jenis-jenisnya gitu? Iya, benar. Pada proses
Mengontrol kognitif itu memiliki 3 jenis. Yang pertama ada pengetahuan deklaratif yang mengacu pada pengetahuan fakta. Kemudian yang kedua ada pengetahuan prosedural, yaitu merupakan cara bagaimana sih langkah-langkahnya, strategi yang harus dilakukan gitu. Jadi yang ketiga ada pengetahuan kondisional, yaitu yang mengacu pada kesadaran seseorang akan kondisi yang mempengaruhinya. Oke, terima kasih. Apa sih maksud dari pengalaman metakognisi itu? Pengalaman metakognisi itu Oke. adalah pengalaman belajar, ya kan? Setiap orang itu pasti memiliki pengalaman belajar, Oke, ya kan? iya, iya, iya. Serangkaian aktivitas yang dapat membantu dan mengontrol kegiatan belajar tersebut gitu. Apakah dalam pengalaman metakognisi itu apakah mempunyai proses? Iya, gitu? semuanya butuh proses, Sophia. Oke. Jadi semuanya butuh proses bertahap, ya kan? Mm-mm. Yaitu pada pengalaman metakognisi itu ada 3 proses. Mm-mm. Yang pertama yaitu kita harus mempunyai perencanaan. Sebelum mulai sesuatu itu kita harus berencana, ya kan? Ya, oke, betul sekali. Merencanakan seperti strategi apa yang kita lakukan, bagaimana memulainya, dan apa-apa hal yang tak bisa kita ikuti gitu. Mm-mm. Kemudian yang kedua ada pemantauan. Setelah melakukan perencanaan, kita itu harus memantau kan, Oke, apa sih yang terjadi, apa gimana sih, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, apakah ada yang belum Sesuai sesuai, dengan yang apakah direncanakan. iya yang direncanakan gitu. Jadi jika ada yang belum sesuai kita bisa memperbaikinya Oke, gitu. iya, iya, iya. Kemudian yang ketiga ada evaluasi, yaitu pengambilan keputusan tentang proses yang dihasilkan berdasarkan hasil pemikiran dan pembelajaran tersebut. Terima kasih, Oke. Sophia. Itulah penjelasan dari metakognitif. Oke. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang nilai kreativitas dan penemuan perkembangan kreativitas. Sebelum kita memahami lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa itu kreativitas. Di mana kreativitas adalah sebagai kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu cara baru yang tidak biasa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan gitu. Jadi Sophia, setiap orang pasti ingin memiliki anak yang berkreativitas gitu kan. Betul. Jadi bagaimana sih cara kita sebagai orang tua atau calon orang tua, ya kan, mengetahui ciri-ciri anak yang memiliki kreativitas itu. Jadi jika kita mengetahui ciri-cirinya, jadi kita bisa mengembangkan lebih jauh lagi kreativitas tersebut. Oke, terima kasih Uzi. Oke, di sini ada 3 sifat yang menjadi ciri-ciri berpikir kreatif, yaitu pertama ada kelancaran, di mana kelancaran itu adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan gitu. Yang kedua ada keluasan, di mana kemampuan untuk mengemukakan macam-macam masalah. Yang terakhir itu ada keaslian, di mana kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cara asli gitu. Oke, baik, terima kasih ya Sophia tentang ciri-ciri seorang anak yang berkreativitas. Nah, kemudian pasti ada ya faktor anak yang menghambat kreativitas seorang anak tersebut. Jadi apa sih faktor-faktor yang menghambat kreativitas anak itu? Biar kita bisa menghindari faktor-faktor tersebut. Oke, terima kasih Uzi. Faktor penghambat kreativitas anak itu pertama ada hadiah. Hadiah? Kenapa hadiah menjadi faktor penghambat kreativitas? Padahal kan hadiah itu bisa membuat anak merasa lebih senang gitu. Iya, betul. Di saat kita memberi hadiah kepada anak akan terbiasa meminta orang tuanya untuk membelikan hadiah gitu. Jadi apa yang dia lakukan itu terpaksa karena ingin mendapatkan hadiah tersebut gitu. Oh ya, terima kasih Sophia.
Oke, yang kedua itu ada persaingan. Persaingan. Maksud persaingan di sini persaingannya bagaimana, Sophia? Maksud di sini adalah persaingan, yaitu orang tua suka membandingkan anaknya dengan orang lain gitu. Jadi anak itu merasa tidak nyaman. Kan setiap anak pasti mempunyai bakat dan minat masing-masing gitu. Oke, paham? Oke. Lanjut yang ketiga yaitu tentang lingkungan yang membatasi. Maksudnya itu belajar dari kreativitas tidak dapat ditingkatkan dengan paksaan. Oke, terima kasih.